Kalau kejawen sebenarnya apa, Pak? Loh. Dia hanya Ya budaya. budaya. Semua ini selain Islam, agama itu budaya semua. Nah, Islam terlangkup mulai Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, tidak bisa digugat. Berarti selain Islam itu menurut perspektif jenengan budaya. Ya, sekarang kita di toko Willis, baru buka kayaknya. Baru buka, Pak. Ya. Lihat-lihat nggak, Pak? Ini toko yang dimana teman-teman mahasiswa atau pelajar juga banyak di sini. Pagi, Pak. Iya, monggo. Itu novel SNMPTN atau kajian agama juga banyak sih. Semua buku di sini ada. Tinggal teman-teman mau apa. Buku sejarah yang dibentuk dengan novel ada. Ini Madilog. Kalau teman-teman ini pertama keluar kalau nggak salah berapa ya, tahun 2016 meledak lagu ini. Ini ke Tan Malaka. Tan Malaka tokoh yang sering dipinggirkan namun banyak sekali pemikirannya yang luar biasa. Kalau api sejarah saya udah punya. Nah, api sejarah ini adalah yang diklaim katanya paling objektif dalam melihat perspektif sejarah Indonesia. Tapi ya namanya sejarah nggak ada yang objektif. Kunto Wijoyo. Nah, ini novel. Teman-teman yang bisa beli di sini kalau suka novel, lengkap di sini. Masih banyak yang nutup, mungkin karena terlalu pagi. Yang suka dunia konspirasi, ini dunia konspirasi. Ini ya, Kiai Agus Salim. Beliau adalah seorang diplomat dan beliau ini adalah ulama sekaligus diplomat. Ada guyonan Kiai Agus Salim ketika mempermalukan PKI kalau nggak salah. Ketika beliau naik mimbar untuk berpidato, PKI itu ngomong gini, karena beliau punya jenggot yang gini, kayak gini jenggotnya, beliau digemakan gini sama teman-teman PKI atau orang-orang PKI, embek sebagai penghinaan ke beliau. Tapi pada saat itu ketika Kiai Agus Salim itu digitukan, apa yang terjadi? Justru Kiai Agus Salim itu dengan santai mengatakan kepada teman-teman PKI atau orang-orang PKI itu diginikan, wahai embek-embek yang ada di belakang, seperti itu, silakan kalian diam. Justru memang orang-orang cerdas itu terbukti kecerdasannya ketika ada hal yang spontan yang terlihat. Enggak, Pak? Ini ngalirian, Pak. Jadi orang-orang cerdas itu dibuktikan kecerdasannya sebenarnya itu terlihat pada hal-hal yang spontan, seperti Agus Salim. Yang suka sejarah Islam salah satunya ini ya, buku yang perlu dimiliki mungkin ya, Muhammad Al-Fatih, yang saya kira sih udah tidak asing pada teman-teman yang suka sejarah Islam. Boleh masuk, Pak? Masuk. Berapa satu set Azhar, Pak? 1.250.000. Masa dengan cover lama masih segitu, Pak? Loh, ya emang masih gitu. Kalau dulu tuh orang betul-betul mahasiswa dulu tuh kan banyak jadi penulis pemikir. Nah, sekarang S1 S2 jadi pikiran orang tua. Beda. Dokter banyak bisa dibeli. Tapi kalau dulu dokter itu betul-betul ahli. Kompeten ya? Iya, itu bedanya. Makanya ya, sekarang masih ada kalangan pesantren toh. Itu selain pesantren otentik pemikirannya. Selain pesantren nggak otentik pemikirannya Loh, kita kalau maksudnya? sekarang sudah tidak sama. Zaman dulu
di UGM. Iya. Pak Kunto Wijoyo. Iya Pak Kunto Wijoyo, ya itu terkenal, masya Allah. Orang pesantren dulu, nyantri dulu. Profesor Nurholis Majid. Iya itu anaknya Kiai Pak ya. Gus Dur. Gus Cak Dur Nun. anaknya, Cak Nun itu anak Kiai semua. Iya, terus sama Wimron. Sama Wimron saya nggak tahu. Beliau apa Pak? Budayaan Karyanya? Madura. Budaya. Dia santri juga Pak ya? Iya, sekolahnya enggak kuliah tapi dia di pesantren. Saya ngajar sastrawan. Buya Hamka itu juga kan orang pondok nah Pak ya? itu bedanya pondok semua. Pemikirannya bapaknya bagus. Soalnya beliau langsung beranu nggih Pak, jenengan berinteraksi dengan buku. Pemikiran orang yang selalu berinteraksi dengan buku sama ndak itu beda memang. Saya sendiri enggak pernah sekolah. SD pun enggak sekolah. Bisa baca buku kan soal buku. Terus gabung dengan mahasiswa zaman dulu, zaman Profesor Almarhum Malik Fajar. Oh, UMM. Iya. Itu rektor saya dulu. Lah iya kayak Hasyim Musadi. Dulu Malik Fajar memang hebat. Atau Imam Suprayogo. Kampus umum ya Imam Suprayogo dengan Malik Fajar. Ya, kalau Pak Malik memang orang Muhammadiyah Pak ya. Iya. NU sama Muhammadiyah sebenarnya saudara Pak ya. Dulu ya sama. Kalau dulu tuh orang enggak ada beda bodoh ya. Nah sekarang ini anak intelek muda ini ya mengaku lebih modern apa nih? Lebih modern Nabi Muhammad. Dimarahin kalian sama bapaknya. Sekarang anak ya maaf ya. HMI itu yang pendirinya NU Muhammadiyah. Nggih. Waktu ada Mas Sumi M Nasir. Nah, sekarang kenapa kok anak NU digeser? Ya itu perbuatannya orde baru. Dulu kalau kamu NU kok jadi guru ada pegawai negeri sulit. Ternyata sama saya tahu itu. Jadi orang NU jadi mudin toh. Jadi sebenarnya HMI menurut beliau itu cukup dulu rumahnya NU, anak-anak NU sama anak Muhammadiyah Pak ya. Bahkan anak-anak Persis. Tahu. Tapi Orde Baru memang anak-anak Muhammadiyah, anak-anak NU agak digeser sama. Ya soal takutnya dengan waktu Sub Anesi tahu mungkin. Siapa? Sub Anesi alumni Pondok Ketapang Panjen. Itu kalau pidato persis Pak Karno nggak pernah pegang tek berdiri. Tanya. Langsung nggak ya? Iya, Sub Anesi itu dulu pemuda Ansor. Saya tahu pendirinya umumnya Mbak Bejo. Nggih, Pak Bejo saya. Jenengan anu Pak, kasih apa? Keumanan Pak Mbah Bejo. Baru ning Ahmad Yani ngono. Aku mau diaru toko-toko NU. Luar biasa beliau. Terus Soalnya ini koleksinya, jadi pemikirannya bagus ya. Profesor saminan saya ini Thohir Lut tahu. Pak Thohir Lut dulu di PW Muhammadiyah Pak ya. Iya, saya tahu. Sekarang di UB Pak ya, Iya. kalau nggak salah. Saya tahu anak udah NU ada, saya tahu kenal. Tapi kenapa kok jadi begini? Ini bukan orang awam. Dia guru-gurunya itu tidak masuk akal. Yang ngomong masuk baru intelektual ini ngerek-ngerek nanti. Iya, Kenapa yang ini? kesalahannya ya mengelek-ngelekkan, Lah, menjelek-jelekan. Cak Nur itu dulu di NU dulu di anak Ibnu. Nah bapak Cak Nur itu Kiai. murid kesayangannya Mbah Hasyim Asy'ari. Nggih. Malah ini anak Nurholis Majid itu pandai sama tahu di HMI. Ya, Itu Cak Nur ini kalau nggak salah beliau dulu pernah jadi ketua pimpinan besar HMI iya. dan pendiri itu Pak ya, Universitas Paramadina beliau kan. Ya makanya masih Pak Mahfud itu. Mahfud MD. Iya, itu PMI HMI. Lu ngono bersaing bergandeng. Biarpun saya nol pendidikan sama ngamati. Nah, Tapi nggak apa-apa Pak, nol pendidikan formal tapi kan ilmunya jenengan buku-buku ini Pak. Bukunya banyak tuh. jangan sampai pemuda-pemuda NU Muhammadiyah HMI PMI itu bersanding tangan gitu untuk memajukan bangsa dan negara. Oh, betul. Ojo gontokan masalah kunut, masalah Nggak penting Pak ya. Enggak penting lah, wong ayat Al-Qur'an kok dimain. Ini Podo bener ya. ya bener-bener. PPW Muhammadiyah yang selalu hanya siapa? Sama Pak kalau jenengan. Tim Samsudin. Pak Dim Samsudin, temannya Pak Yai Hasyim Musadi. Iya, satu kelas.
Lah, Dian Samsudin dulu ketua IPNO dari Di Lombok. Bima, Bima. Pak. Bima, heeh. Silada itu ketua Ansor. Terus pindah ke Muhammadiyah. Loh, lu bukan Oh, belum, Pak ya? dia PMI dulu. lu enggak. Mari Ansor dia jadi Dewan Penasehat IPMI. Ijmiyah yang didirikan Pak Habibie itu ya. Yang Oke. begitu ya almarhum ya Sal Mahfud jadi ketua MUI jajar ke MUI itu loh. Sal Mahfud yang Gontor apa yang mana? Kayaknya Sal Mahfud ketua MUI dulu meninggal udah. Oh, Dulu akhirnya Dian Samsudin lah waktu memimpin Muhammadiyah dia kan ketua Muhammadiyah yang datang GKI semua termasuk Gus Dur waktu itu. Uang kan uang itu. oh berarti kiai-kiai juga diundang pas ada Pak Dim Samsudin di Loh, UMM. tahu dia anak Ansor. Pak Dim Samsudin yang dihadiri. Iya, kiai-kiai pondok semua. Padahal di gedungnya Muhammadiyah. Iya, pendatang belang suruh di pondok pesantren semua. Di Kaco, di Anur, mana pondok. Soalnya Pak Dim Samsudin anak emasnya NU sebenarnya Pak ya. Iya. Tapi jadi ketua Muhammadiyah. Iya, saya tahu. Ya kayak Pak Yusuf Kala itu Dewan Masjid Indonesia kalau nggak Iya, salah. tapi Kalau Pak Yusuf Kala. dia itu NU. Bapaknya tokoh NU. Makassar Pak ya. Iya. Jadi makanya kalau ingin maju negara dan bangsa ini harus gitu. Bareng-bareng. Untuk kontok-kontokan tuh ayo. Kalau saya ini tahu nih, orang-orang wadi, orang yang sampai begini Hasan versus Hasan persis Bangil. Bangil. Itu kan kita semua. Yang muda-muda mungkin Pak yang salah itu Pak. Gimana Pak? Menurut jenengan? Iya, terutama anak muda-muda sekarang. Anak muda sekarang. Masa itu bicara kepada HMI, anak HMI, PMI, saya terus terang bicara. Ini baca buku ini. Kamu HMI bacaan buku ini. Mau ini Injil wacoan barang, wah udah mau ilmu. Supaya tahu. Ada ini. Enggak tahu. Apa itu Pak? Loh. Jenengan baca itu Pak? Ini enggak apa-apa diwaca. Apa itu Pak? Ketika Yesus bertanya. Nah, itu kan ini bukan agama, ini filsafat kok. Masuk dianggap agama. Ini kan kelemahan kita kadang-kadang. Belajar kejawen, akhirnya kejawen dari agama bisa. Ulah tadi gawe. Kalau kejawen sebenarnya apa Pak? Loh. Dia hanya Ya budaya. budaya. Semua ini selain Islam, agama itu budaya semua. Nah, Islam terlangkup mulai Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, tidak ada digugat. Beliau mengatakan, Sebenarnya. gimana Pak? Gimana? Berarti selain Islam itu menurut perspektif jenengan budaya. Hanya Islam aja yang menjadi gemar benar Iya. agama gitu Pak. Iya, soal ini Al-Quran itu mulai Taurat, Zabur, Injil yang sebenarnya sampai Al-Quran itu agama. Tidak ada digugat tidak. Kalau Matius, Petrus perlu digugat. Teman-teman Nasrani katanya beliau Matius, ini kan keilmuan Bu, nggak boleh tersinggung. Harus dikonter dengan ilmu juga. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah Amin. buat manusia. Akhirnya dapat buku yang menurut saya bagus. Temanya juga tentang provinsi yang sangat jauh di timur, yaitu tentang Papua. Seakan kita orang setengah binatang, rasialisme Indonesia di tanah Papua. Nanti saya baca dan akan dibahas di channel Asketik. Teman-teman Papua silakan lihat ini yang saya bahas nanti, dan teman-teman yang di luar Papua juga harus ngerti sih gimana sih. Ya misi mas. Intinya buku ini sih menggugat teman-teman selain yang ada di Papua itu yang kurang adil. Kayaknya seperti itu kalau isinya di buku ini sepertinya. Flip Karma, Pegawai Negeri Jayapura. Penulisnya adalah Flip Karma, seorang Jayapura atau Papua yang sangat tolen, yang memperjuangkan hak-hak dari teman-teman Papua.
Ya, terima kasih teman-teman udah menyaksikan atau menonton video saya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen agar channel ini terus berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak tuh. Ya.